Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bisa mempunyai waktu bersekutu walaupun masih melalui Zoom. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memuliakan Tuhan dan mengangkat pujian saat pagi hari ku datang lagi untuk memuji dan menyembah. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengawali persekutuan pagi ini. Kami bersyukur Bapa Allah yang Maha Kasih dan senantiasa memberikan kami kehidupan, dan kami mengucap syukur pagi ini karena kami bangun dalam tubuh kami yang sehat dan segar setelah semalam Tuhan memberikan kami perlindungan. Saat ini waktu kami untuk berkumpul dalam persekutuan doa pagi. Kiranya Roh Tuhan yang akan memimpin dan menyertai persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami pun berharap Tuhan juga memberkati Pak Edi yang akan menyampaikan firman. Biarlah berkat itu bisa kami terima dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami secara nyata dari hari ke hari. Biarlah kami hanya berharap dan bersandar pada pimpinan-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kembali, Sejauh Timur dari Barat. Tuhan yang telah membuang dosa dan mengampuni dosa, untuk kita senantiasa tidak diingat pelanggaran kita, padahal lebih banyak dosa yang seringkali kita lakukan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami serahkan untuk Pak Edi menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sekali lagi memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman. Buka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami firman itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami, dan firman itulah yang menopang segala kehidupan kami, dan oleh firman itu pula kami dituntun dalam segala langkah hidup kami. Biarlah mata hati kami terbuka melihat Tuhan, akan Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu hal yang tidak asing, teks yang tidak asing bagi kita, yaitu ada di Markus pasal 4 ayat yang ke-38. Satu ayat aja saya akan baca ya. Markus 4 ayat 38, itu perikopnya mulai ayat 35 sampai dengan 41. Saya baca satu ayat aja. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, ini sekali lagi bukan satu hal yang asing bagi kita tentang Yesus meredakan angin ribut. Suatu yang sangat dekat dengan kita dan mungkin kita sudah hafal ceritanya. Tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama lebih fokus kepada ayat 38 ini. Ya, menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan apa yang ada di perikop ini didahului dari satu pasal itu adalah cerita atau bagaimana Yesus menyampaikan kepada orang banyak termasuk juga murid-muridnya tentang kerajaan Allah.
Nanti kita bisa baca mulai ayat yang pertama, di situ ada perumpamaan tentang penabur. Yesus mengatakan pada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Bagi murid-muridnya, tapi bagi orang-orang itu yang lain melalui perumpamaan. Jadi berarti Yesus sudah mengarahkan pokok pembicaraan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Memang asing bagi mereka. Mereka mengharapkan Mesias yang datang, dan mereka sedang terus menunggu bagi banyak orang. Tapi Yesus mengatakan bahwasanya inilah kerajaan Allah seperti ini, seperti seorang penabur. Itu orang yang menabur benih di pinggir jalan, dan berikutnya sampai 4 hal ditukan seperti itu. Yaitulah tentang kerajaan Allah sungguhnya. Bagaimana benih firman Tuhan itu ditabur, dan mereka, para murid-muridnya dan orang yang mendengar, diberikan informasi oleh Yesus. Inilah tentang kerajaan Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di perikop yang berikutnya, itu ada juga benih yang tumbuh. Di situ jelas bicara tentang kerajaan Allah lagi. Ayat 26 bisa lihat. Kemudian biji sesawi, itu juga tentang kerajaan Allah. Dan kemudian ini dalam satu perikop yang sama, yang bagian yang terakhir, apakah ini bicara tentang kerajaan Allah? Tidak dijelaskan secara khusus di dalam perikop ini apakah bicara tentang kerajaan Allah. Tetapi sangat mungkin kerajaan Allah itu dibicarakan di bagian yang terakhir ini. Meskipun Yesus tidak menyebut kerajaan Allah secara langsung, tetapi kita akan masuk dalamnya. Apakah ini kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memang bulan ini saya pun juga masih merasa berduka ketika ibu angkat saya dipanggil Tuhan. Ya, kenapa? Karena papi saya sudah meninggal cukup lama, kemudian disusul oleh papa mertua, kemudian mama mertua menyusul, dan mama saya juga menyusul di tahun yang sama, 2007. Dan kemudian bapak angkat saya meninggal, dan yang terakhir adalah ibu angkat saya. Ini yang terakhir. Dan dari 6 orang tua saya, baik itu orang tua, terus orang tua angkat, dan juga mertua, semuanya saya tidak menyaksikan ketika mereka meninggal. Terlambat. Saya berharap ini yang terakhir ini bisa menyaksikan sebelum meninggal, tapi juga terlambat. Ya, rasa duka itu masih dekat. Kami bersyukur kami sempat ke Kudus. Ya, sedih juga sudah meninggalkan kami semua begitu ya. Tetapi senang bisa melihat kuburnya sehari setelah meninggal begitu. Ya, ada rasa duka yang saya tumpahkan di sana, meskipun tidak bisa berjumpa, menyaksikan sebelum meninggal gitu ya. Tidak ada kesempatan seperti itu, dan harus cepat-cepat kembali ke Jakarta karena situasi juga tidak memungkinkan. Ya, rasa duka itu masih terasa karena itu tanggal 14 Juni ibu angkat saya meninggal. Nah, bagian-bagian yang saya melihat yang dalam frame yang lebih luas adalah di saat badai corona ini begitu luar biasanya. Rasa duka itu semakin berbeda dan semakin semakin terasa dukanya. Karena seharusnya saya bisa lebih lama di sana, kami bisa lebih lama di sana bersama dengan adik-adik dan kakak yang ada di sana. Kemudian ada acara yang juga bisa dihadiri, baik itu acara doa dan segala macam, tetapi kami tidak berkesempatan karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi ada rasa duka yang juga dibatasi sehingga kami semakin terbatas. Dan hal itu ya yang membawa setidaknya kita pada pengertian dalam perikop pada yang kita baca ini, tapi khususnya di ayat 38. Ayat ini, perikop ini dimulai dengan hari sudah petang. Maksudnya seperti ini. Kan kita baca biasa aja gitu ya. Hari sudah petang, memang Yesus memberitakan kerajaan Allah pada waktu terang, kalau boleh dikatakan. Tetapi pada waktu itu,
Hari sudah petang, sudah gelap. Dari pemberitaan yang terang di masa yang terang tentang kerajaan Allah, dan sekarang waktunya kegelapan itu menyelimuti mereka. Tapi yang menarik adalah bahwasannya Yesus minta mereka untuk bertolak ke seberang. Perhatikan kalimat-kalimat ini ya. Hari sudah petang dan Yesus minta mereka bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang bisa dipahami sebagai ya sekedar menyeberang saja. Tetapi kalau bertolak ke seberang, ada sesuatu yang dari satu tempat kemudian menuju ke tempat yang berbeda. Dari gelap, dari terang menjadi gelap, dan kemudian bertolak ke seberang. Ya, ini satu kalimat yang bukan dimasukkan begitu saja, tetapi ada maksud, saya pikir ada maksud yang dalam. Akan ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus bertolak ke seberang. Dari siang menjadi malam, menjadi gelap, dari terang menjadi gelap, dari siang menjadi malam, kemudian dari situasi yang nyaman dan harus bertolak ke seberang. Mungkin saja adalah situasi yang sulit, tapi mereka tidak menyadari. Yang penting pergi aja bersama dengan perahu. Tidak disebutkan apakah itu hanya murid-murid saja atau ada orang yang lain. Tetapi yang pasti murid-muridnya ikut dalam perahu itu. Sudah ditemukan Jesus boat, perahu Yesus itu ya. Rasanya kalau lihat dari dimensi yang ada, hanya cukup untuk murid-murid Yesus dan Yesus saja, tidak terlalu besar perahu itu gitu ya. Nah, anggaplah ini Yesus dan murid-muridnya, kalau ada orang yang lain ya mungkin cuma 1-2. Jadi mayoritas adalah murid Tuhan Yesus. Dan mereka benar-benar bertolak ke seberang dan meninggalkan orang banyak. Semestinya orang banyak itu sedang mengharapkan Yesus tetap bersama dengan mereka. Karena kalau kita lihat pasal sebelumnya, Yesus juga menyembuhkan orang. Dan menarik lagi kalau kita perhatikan pada waktu pasal sebelumnya, yaitu ketika mendahului daripada Lewi itu menjadi murid Yesus, didahului dengan mujizat penyembuhan. Dan setelah itu juga ada mujizat penyembuhan lagi, dan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi artinya adalah ketika meninggalkan orang banyak, itu juga suatu hal yang tidak diharapkan oleh murid-muridnya. Kenapa harus meninggalkan mereka? Tinggal bersama dengan mereka, kan dikerumuni orang banyak, jadi orang terkenal gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Tinggalkan itu semua. Nah, ini jadi satu hal yang membuat mereka deg-degan gitu ya. Ada apa sih? Kumpul sama mereka enak, kok harus pergi? Nggak perlu pergi harusnya. Terus Yesus buat mujizat, terus bicara tentang apapun, kita akan dengarkan Yesus mengajar seperti itu. Meninggalkan orang banyak dan bersama dengan para muridnya. Rasanya satu hal yang jadi sesuatu yang menarik dan membanggakan mereka ketika satu perahu dengan Yesus. Memang ada banyak orang yang punya kelebihan, tetapi Yesus berbeda dengan yang lain. Sehingga para murid-muridnya itu melepaskan pekerjaannya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hanya mengikut Yesus. Pilihan dari penjala ikan menjadi penjala manusia bukan sesuatu yang mudah. Kalau orang itu tidak dipercaya sungguh-sungguh, gak mungkin murid-muridnya itu meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Tetapi mereka mengerti ini adalah pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Memang kalau kita lihat ini baru pasal 4. Markus 16 pasal. Dan ini pasal yang keempat, boleh dikatakan ya masih awal-awal. Mereka baru saja diangkat menjadi murid. Jadi ke murid awal memang sudah ada, kemudian Lewi ciptakan dan murid-murid yang dipenuhi sehingga menjadi 12. Jadi awal mereka.
Tapi mereka sekarang sedang meninggalkan orang banyak dan bertolak ke seberang. Dalam situasi yang aman, mungkin mereka bisa melihat gurunya atau yang diikutinya itu segala sesuatu yang sangat baik. Mereka berkesempatan mendengar pengajaran, mungkin saja juga berdoa, karena Yesus punya kebiasaan pagi-pagi benar dia berdoa. Jadi satu persekutuan yang indah bersama dengan Yesus. Jadi ketika meninggalkan orang banyak, meninggalkan ketenaran, meninggalkan rasa kebanggaan diri bersama dengan Yesus. Tetapi mereka juga memiliki satu sisi yang bagus. Bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Jadi ketika meninggalkan orang banyak, kita dibawa pada Alkitab kita. Murid-murid dan Tuhan Yesus sedang melakukan persekutuan yang erat, kira-kira seperti itu. Tapi yang terjadi adalah berikutnya, badai Tofan itu mengamuk. Firman Tuhan berkata, itu tiba-tiba gitu. Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat. Dalam teks yang lain itu sangat tiba-tiba datangnya. Badai Tofan itu biasa buat para pelaut, buat para nelayan. Sebagian besar murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Badai Tofan itu biasa. Gak ada problem buat dia. Tapi seberapa besar badai Tofan itu, kita nggak ketahui. Kita nggak ketahui dan tidak dicatat. Tapi yang aneh adalah murid-murid pada bingung gitu ya. Pada bingung. Mungkin ini badai Tofan yang tidak biasa. Seberapa besarnya tidak tahu. Dan badai Tofan itu ada dalam konteks kehidupan kita saat ini ya. Kita sedang mengalami badai Tofan itu. Tadi rasa duka saya dan kami keluarga yang masih terasa di dalam segala keterbatasan yang ada. Kalau sekarang kita bicara tentang badai Tofan, COVID-19 tetap menjadi badai bagi kita semua. Indonesia sempat ada di teratas dalam korban COVID. Sempat ya, teratas peringkat 2, peringkat 3, peringkat 2 dalam sementara karena kita menutupnya jam 12, di tempat yang lain juga menutupnya yang berbeda. Sempat kita yang nomor 1 di dunia gitu. Sebelum dalam kalkulasi terakhirnya kita nomor 3 dan nomor 2, tapi sempat kita teratas karena yang lain belum diupdate. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, inilah badai COVID yang kalau lampu drama itu sedang tertuju pada Indonesia, sedang tertuju pada kita, dan secara khusus tertuju pada Jakarta. Karena begitu banyaknya korban COVID dan Jakarta selalu nomor 1. Dan yang di badai yang kedua ini Indonesia dan Jakarta khususnya adalah nomor 1 benar banyak. Kita sedang di-highlight, kita sedang menjadi sorotan di seluruh dunia dengan banyaknya korban COVID yang ada di Indonesia. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana situasi yang terakhir, oksigen kosong, bahkan di rumah sakit di Jogja ada 33 orang yang meninggal secara bersamaan di rumah sakit karena oksigen kosong. Betapa menyedihkannya. Dirawat di rumah sakit, meninggal karena oksigen habis. Tentu ini satu pukulan. Dan kembali Indonesia disorot lagi. Bagaimana distribusi tentang oksigen dan segala macam. Sekali lagi lampu sorot itu yang tertuju pada kita tentang COVID-19 ini. Kalau kita lihat kenyataan IGD penuh, ICU tidak sampai susah sekali ya, tidak pernah kosong gitu ya. Rumah sakit juga harus antri, pakai nomor antrian. Tambah lagi sekarang ada PPKM darurat dan segala macam. Dan realitas ada banyak saudara atau teman kita yang juga
mengalami hal yang tidak mengenakan dalam situasi COVID seperti ini. Inilah badai dalam kehidupan kita, dan sekali lagi kita bicara COVID, kita sedang di-highlight di seluruh dunia. Tetapi yang menyedihkan lagi adalah ketika ketakutan itu melanda kita. Memang tidak disebutkan murid-murid ketakutan, tetapi di dalam teks yang lain Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Dan Markus 4 sendiri juga mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Jadi jelas konfirmasi daripada Markus dan kitab yang lain, Injil yang lain, yang mengisahkan tentang angin ribut ini, murid-murid ketakutan ketika badai tofan itu. Seorang yang sudah terbiasa di danau berlayar mengalami ketakutan. Apakah kita mengalami ketakutan yang sama? Sangat mungkin. Kita sebagai orang yang percaya bersama dengan Yesus bertolak ke seberang, meninggalkan orang banyak. Tapi sangat mungkin juga kita dalam ketakutan. Dan ketakutan ini menjadi satu hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu membuat kita bisa menyerah sebelum waktunya. Ketakutan akan bisa mengakhiri hidup kita karena kita takut yang berlebihan. Belum tentu terjadi, tapi karena ketakutan yang kuat itu menghentikan pemikiran kita yang waras, menghentikan pemikiran kita yang seharusnya saya bisa melakukan banyak hal. Tapi karena ketakutan yang meliputi dan melanda kita seolah berhenti berpikir. Dan kita juga bisa merasa, buat apa kalau hidup seperti ini terus? Sudah 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun ya, badai COVID ini ada. Dan kapan berakhir? Justru di saat sekarang ketika kita berpikir berakhir, semakin takut lagi, nggak ngerti kapan. Karena realitasnya tiap hari bukan trennya turun, tetapi naik terus, pecah rekor dan pecah rekor terus. Bukan angka orang-orang yang korban COVID aja, sakit COVID, tetapi juga angka meninggalnya cukup tinggi. Jawa Tengah paling tinggi di Indonesia. Meskipun jumlah terbanyak Jakarta, di Jawa Tengah korban meninggalnya terbesar di Indonesia. Dan keadaan yang seperti inilah yang membuat ayat 38 begitu berarti ketika kita baca di pagi hari ini. Sekali lagi saya akan membacakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bersama dengan Yesus, satu taruhan hidup bagi murid-muridnya, meninggalkan segalanya, mengikut Yesus. Tapi ketika ada badai berlangsung dan murid itu takut, melihat gurunya tidur. Aneh bukan? Tapi inilah yang terjadi. Di dalam pertolongan, situasi sulit yang pertolongan belum datang, mungkin kita bisa melihat juga, kenapa Tuhan tidur? Kalau kita sering mendengar ada idiom, Gusti ora pernah sare, maksudnya Tuhan tidak pernah tidur. Sering didengungkan bukan? Tapi mari kita coba perhatikan kalimat itu lagi. Apakah Tuhan tidak tidur pada waktu ini? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menolong orang-orang? Kenapa Tuhan tidak menghentikan corona ini? Tuhan tidur di buritan. Bahkan ada yang menyebut Tuhan tidur dengan pulas. Dan tidur nyenyak sekali. Sementara murid-murid harus menghadapi realitas badai tofan yang mengamuk. Ketakutan ada dengan mereka. Tapi Yesus tidur. Tetapi hal itu menjadi tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah Yesus tidur. Tetapi disebutkan
Karena dalam ayat 37, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Inilah yang membuat ketakutan itu semakin luar biasa. Ketika berbicara tentang COVID, mungkin kita doakan segala macam. Badai yang mengamuk di Indonesia ini. Tapi ketika itu begitu dekat dengan kita, rasa ketakutan itu berbeda sekali. Ketika melihat Yesus tidur, itu akan merubah satu pemikiran kita. Kalau korbannya orang lain, kita mungkin bersimpati. Wah, kasihan dia. Dan kita berjaga-jaga. Tetapi ketika ombak itu menyembur masuk ke dalam perahu, sudah dekat dengan kita, atau ada bersama dengan kita, kita akan merasakan berbeda. Kenapa Tuhan tidur? Tuhan, kenapa Engkau tidur? Apakah Engkau membiarkan saya sendirian menghadapi badai ini? Apakah Engkau meninggalkan kami semua menghadapi badai ini sendirian? Tentu situasi bukan seperti itu yang kita harapkan. Maka ketika melihat Yesus tidur, ada banyak hal di sana. Satu, sungguhnya mereka mengharapkan Yesus menolong mereka. Tapi juga bukan bermaksud menghentikan badai. Karena di ayat yang terakhir, ya di bagian yang terakhir, mereka juga justru bingung. Dan takut gitu kan. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Artinya ada kemungkinan mereka hanya ingin Yesus itu tidak tidur. Yuk hadapi bersama-sama saja. Yang mereka takut dan katakan, oh siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi dalam pemikiran mereka, mungkin Yesus tidak bisa menghentikan angin dan danau atau katakan badai tofan itu. Cukup bangun bersama-sama dengan para murid itu sudah menenangkan mereka. Tapi yang lain lagi adalah dalam situasi yang sulit. Kok Yesus itu tidak punya empati kepada kita? Kita berjuang bersama, air sudah masuk ke perahu. Kok guru kita tidur? Memang sangat sulit memahami bagian ini. Tapi itulah yang terjadi pada Yesus. Maka ayat 38 itu sungguh luar biasa. Murid-muridnya membangunkan dia. Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi sorotan renungan kita pada hari ini. Murid-murid membangunkan dia. Sekali lagi maksudnya belum tentu untuk menghentikan badai. Karena mereka pun juga bingung dan mereka pun juga takut dan heran. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Tapi ketika membangunkan dia, berharap, ayo kita berjuang bersama dia. Entah bagaimana mengatasi, murid-murid punya pengalaman yang lebih dalam menghadapi badai dibanding dengan Yesus, anak tukang kayu. Dan dia pun juga tukang kayu, mengerjakan pekerjaan ayahnya. Dibanding dengan Lewi, si pemungut cukai. Murid-murid yang lain lebih ahli yang sebagai nelayan. Ayo hadapi bersama deh, itu cukup bagi mereka. Tapi yang menarik, ada kata membangunkan itu begitu banyak dalam perjanjian baru, kata yang sama, yaitu egeiro. Ada banyak arti. Membangunkan itu dari tidur kemudian bangun, atau dari duduk berdiri itu bangun juga. Tetapi ada kata yang menarik dari kata egeiro itu, yaitu membangkitkan orang mati. Itu egeiro. Jadi membangunkan Yesus bisa diartikan itu membangunkan dari tidur, tapi juga membangkitkan orang mati, itu egeiro. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, situasi yang sulit seperti ini, murid-murid membangunkan Yesus, seolah Yesus itu dianggap mati. Ayo bangkit, dan Yesus kemudian bangkit. Tapi mari kita berkaca pada situasi seperti ini. Apakah kita masih mau berjuang sendirian
Atau kita mengambil keputusan sama seperti murid-murid, membangunkan dia, membangunkan Yesus. Kita sungguh membutuhkan pertolongannya. Kita sudah berjuang habis-habisan. Kita sudah berjuang bersama dengan seluruh orang Indonesia untuk menghentikan COVID. Ternyata varian yang baru ini sungguh luar biasa, sangat cepat menyebarnya. Tantangan bagi kita, bagaimana kita membangunkan dia di dalam konteks persekutuan yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin satu yang perlu kita pikirkan bersama, nanti Bapak Ibu bisa berpikir bersama. Apakah mungkin sesuatu yang sudah kita lakukan baik tiap hari Rabu, kita memulai lagi satu hal dalam waktu beberapa hari ke depan. Ayo kita adakan persekutuan doa bersama tiap-tiap hari. Nanti majelis bisa memikirkan hal ini. Mari kita membangunkan Yesus. Mulai persekutuan doa yang kita lakukan. Bukan berarti kita tuh mampu membangunkan dia, bukan. Tetapi membangunkan dia dalam arti minta pertolongan kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan sekaligus juga membangkitkan kita dari apa yang sekarang sudah ada. Bangkit kembali seperti bangkit dari kematian. Kita lebih tekun berdoa. Kita tingkatkan frekuensi doa kita tiap-tiap hari. Ada banyak hal tentu yang bisa kita doakan. Nanti silakan diatur jamnya, jam berapa. Tapi mari saya mengajak kita semua, yuk kita berdoa tiap-tiap hari. Dan persekutuan yang kita adakan bukan sendiri-sendiri di rumah lagi. Tapi betul-betul kita adakan melalui Zoom ini. Dan mari kita terus berdoa. Mungkin yang simpel aja sampai PPKM selesai. Dan kita berdoa bersama-sama. Tidak perlu terlalu lama, kita batasi 30 menit kita berjumpa. Paling lama 45 menit. Pujian doa, pujian doa. Mungkin seperti yang dilakukan oleh youth kita pada waktu doa misi, kita bisa lakukan. Gak ada renungan firman Tuhan ya. Kita pujian doa, pujian doa, pujian doa. 30 paling lama 45 menit selesai. Dan mari kita naikkan pada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama membangunkan dia. Sekaligus juga membangkitkan diri kita. Membangkitkan persekutuan doa kita bersama-sama. Ketika semua jalan sudah kita tempuh, dan rasanya seperti menjadi jalan buntu, memang kita terus berusaha. Tapi kalau kita meletakkan semua kepada doa, mungkin perubahannya akan berbeda. Doa orang benar, firman Tuhan berkata itu. Jika doa dilakukan benar, maka segala sesuatu itu mungkin terjadi, didengar oleh Tuhan. Dan mari kita bersama-sama bangkit lebih kuat, bangkit lebih hebat di dalam persoalan doa kita. Kiranya kita semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saya bersyukur dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Jika menghadapi badai tofan, mungkin kami sibuk dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami persiapkan. Tapi hari ini kami diingatkan ya Tuhan. Kami perlu berdoa lebih sungguh pada Engkau ya Tuhan. Membangkitkan Egehiro, membangkitkan Engkau, dan membangkitkan kami semua. Di dalam doa-doa yang lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kuat dan lebih hebat lagi. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, siapapun kami ya Tuhan, yang sedang berjuang
melewati atau berjalan di atas badai ini. Kiranya Tuhan yang menopang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada Diaken Wido Retno yang memimpin kita di saat ini. Silakan Bu Retno. Terima kasih Pak Edi. Dan sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu akan ada doa-doa syafaat yang sudah kami kirim melalui WA kemarin. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pokok-pokok doanya bisa dilihat dalam layar ini. Aku dapat gilirannya kok yang lama nggak ke gereja, padahal semuanya nggak ke gereja, Mbak Retno. Pokok doaku jemaat yang lama nggak ke gereja. Oh, yang nggak berkumpul di Zoom. Kan banyak itu yang belum mau bergabung dalam Zoom kan. Ya karena apa ya? Ya. Karena mereka bekerja mungkin. Seperti yang tadi Pak Edi sudah bilang, apakah jalan kita yang kita hadapi ini buntu? Tapi Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan kita itu lurus, rata. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, tapi Tuhan janji memberikan kekuatan buat kita di tengah badai corona saat ini. Mari kita akan akhiri untuk memuji, jangan pernah menyerah. Semoga Tuhan menyertai kita. Nanti doa penutup disampaikan Ibu Rita ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pagi hari ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu di kami pengharapan. Kiranya kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen semata, tapi orang-orang yang senantiasa berjuang untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami. Kami terus berakar kuat di dalam Tuhan, dan kami berbuah-buah lebat di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat yang pengharapan Engkau sendiri yang melindungi, Engkau sendiri yang memproteksi ya Tuhan.
Kami tahu kuasa Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Dan Engkau yang menjadi harapan. Seperti nama gereja kami. Engkau menjadi pengharapan bagi setiap jemaat itu yang pengharapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa